Salam Pramuka. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Karangkucung, yang terhormat kepada kakak-kakak Dewan Juri Lomba Gudeg Mantap 2022, kepada kakak-kakak keluarga tim Karangkucung, beserta pembina satuan SMK Negeri Karangkucung. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul di kegiatan ini. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penutup. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Juri Cilacap, Bapak Yon dan Abdulus, dan juga yang saya hormati Yono dari Ruangan Karangkucung, ketuanya. Juga yang saya hormati kakak-kakak pembina Bidon dan pembina juga dari Karangkucung, dan juga yang sekalian penegak di SMK Karangkucung yang luar biasa. Mari yang pertama-tama kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan yang baik ini kita masih diberi hidayah bisa bersilaturahim dan semoga sama senantiasa ini semua karena dari Allah, karena kita masih diberi sehat, kita sehat, kita sempat. Yang kedua, kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menolong kita dari alam jaya sampai alam yang baik ini. Kakak yang saya hormati dan juga adik-adik yang juga saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita kedatangan tamu luar biasa baik dari orang maupun keluarga yang sudah hadir untuk bisa menvisitasi atau pendampingan, karena alhamdulillah kemarin kita sudah mengikuti lomba gudeg mantap di Kabupaten Cilacap di tingkat keluarga ya Pak ya, keluarga ya keluarga yang dilaksanakan sekitar seminggu yang lalu. Alhamdulillah dari beberapa sekolah yang ikut lomba dengan mengantarkan dokumen portofolio yang diserahkan ke pengurus khususnya di Kuarjab dan Cilacap dan dinilai alhamdulillah kita mendapat juara 1 ya. Aplaus untuk sekolah kita. Terima kasih kepada teman-teman, kepada kakak-kakak yang pembina di SMK Karangkucung yang luar biasa menyiapkan. Begitu dikasih waktu dan ada pemberitahuan, begitu sigapnya teman-teman kami di SMK Karangkucung dan alhamdulillah membuat sampai lembur Pak. Teman-teman pada lembur, alhamdulillah terus jadi dikirim. Setelah dikirim, dipilih oleh beliau-beliau ini yang sudah hadir. Alhamdulillah kita ditetapkan menjadi juara 1 tingkat Kabupaten Cilacap untuk lomba gudeg mantap. Dan selanjutnya karena ini berjenjang, ya lombanya berjenjang, bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat keluarga ya Pak, keluarga di daerah, di provinsi khususnya, karena ketuanya kan Ibu Gubernur ya Pak, berlangsung ex officio, ketuanya Bu Gubernur. Kalau di Cilacap ketuanya Sekda ya Pak. Kemudian Sekda baru Pak Awaludin sekarang juga menjabat menjadi ketua pengurus Kuarjab Kabupaten Cilacap. Karena
berjenjang, sehingga yang juara 1 notabene-nya secara langsung kita ditunjuk untuk mewakili Warja Kabupaten Cilacap untuk bisa ikut lomba di tingkat Warda. Nah, sehingga alhamdulillah setelah diberitahu, kami dengan teman-teman sudah menyiapkan dari 36 item atau standar yang akan dipilih. Siapa semua yang di meja-meja Pak Slamet dan jajarannya sudah luar biasa Pak. Insya Allah mudah-mudahan kayaknya main loh kayaknya. Gimana? Kayaknya main gini. Main bener Pak. Ini Kak Amri ini. Insya Allah ya mudah-mudahan kayaknya luar biasa kayaknya. Kalau sudah menyiapkan semuanya, ini bukan mengada-ada, betul-betul kita sudah melaksanakan. Panjenengan sudah melihat sendiri bahwa Karangpucuk dari dulu pramuka kita selalu all round, insya Allah belum pernah absen. Ya, selalu ikut di dalamnya Karangpucuk. Alhamdulillah yang kemarin kita juara 2, yang tahun kemarin memang juara 2, juara 2-nya SMA Majenang juara 2, kita juara 2, juara 3 kok. Juara 1 Majenang Batasari, yang 2 Majenang, yang ketiga kita. Tapi dengan begitu giatnya teman-teman, terus begitu diberitahu oleh tim dari Warja dan juga oleh kita sendiri, begitu sigapnya teman-teman ini Pak Slamet dengan teman-teman, terus alhamdulillah kita mengadakan kemarin mengadakan apa yang dulu kesini Mugus. Ya, Mugus. Ya, sebagai syarat setelah Mugus terus ada di Warja kemarin orientasi pramukaan. Dan alhamdulillah yang di Cilacap kita dinilai yang paling bagus karena kita sudah Mugus yang dulu dilaksanakan. Nah, ini luar biasa teman-teman. Yang mudah-mudahan nanti untuk juri karena ini pendampingan. Hajatnya bukan hajatnya Karangpucuk sendiri, ini hajatnya kecamatan juga Pak Giono, ini Pak Giono, juga Kak Yon dan Kak Amri, ini juga hajatnya Kabupaten Cilacap nantinya. Karena apa? Ini akan mewakili Kabupaten Cilacap, bukan mewakili SMK Karangpucuk saja, mewakili Cilacap. Sehingga harapan saya nanti Kak Yon dan Kak Amri yang mendampingi atau nanti sebagai pendampingan. Yang pertama visitasi melihat, setelah melihat kekurangannya berdampingi, setelah didampingi nanti kekurangannya dilengkapi selama hari ini nanti selesai sampai tanggal 31 Mei ya Pak ya. Tanggal 31 Mei nanti ini berkasnya atau proposalnya harus dikirim paling lambat tanggal 31 Mei dan nanti penilaiannya sekitar bulan Juli ya Juni ya, bulan Juli. Mudah-mudahan harapan kita melakukan Cilacap. Kalau menang mewakili Jawa Tengah ketika nasional harapannya. Yang penting harus semangat. Ya, setelah orang Nabi ya apa selamat seperti semangat di sini. Ya, Preman yang sekarang SMK luar biasa angel Pak Yon dan Kak Amri, Kak Giono, nggak seperti dulu. Sekarang sudah tidak ada apa-apa di SMK. Nah, hari orang undi, orang umat, ya, dan dananya hanya dari pos sama BOP itu pun yang dulu tahun kemarin sampai 2.400.000 sekarang turun menjadi 1,4, turunnya banyak banget. Jadi turun 1 juta lebih, 200-an. Sehingga untuk biaya operasional aja yang tahun kemarin sampai hampir sekitar 7M, sekarang hanya 4 kurang pelaksanaannya untuk semua kegiatan. Sehingga umat sekarang Pak SMK namanya sudah menarik. Terus sekarang pengeluarannya BOP itu harus sesuai dengan standar yang dari provinsi maupun pusat. Jadi apa kudu manut, padahal reganya luar biasa Pak. Contoh kayak pentel aja, pentel itu di harga pasarnya sekarang sudah 50.000 Pak. Tapi di harga di provinsi distandarkan hanya 30.000-an. Harganya tidak sama dengan harga di pasar. Ini yang tentunya kita memang harus semangat untuk bersama dengan teman-teman ya. Yang penting ya, ayolah bareng-bareng memasukkan sekolah, kajar wis nang kono mesti dibayar iki oleh pemerintah. Ya kita kan sebagai pengelola
insya Allah tidak ada yang berundung di belakang. Kalau di hati saya nggak tahu, dan hati mungkin pada berundung, tapi namburi orang manis ngomong hari itu. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan, sudah kami siapkan seperti ini, Kak Yon dan Kak Apri yang sebagai juri nanti di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan dengan penyiapan yang seperti ini, mudah-mudahan ada harapan. Nah, itu bisa otomatis ada harapan. Kalau kita udah juara 1 tinggal diajukan saja. Nah, tinggal diajukan, nanti di tingkat keluarga kita belum tahu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Kak Yon dengan Kak Apri semangat dengan sekda yang baru sebagai ketua keluarganya, mudah-mudahan nanti akan membawa karena Pak Awaluddin itu, Kak Awaluddin juga dia juara nasional pada saat dia di dinas apa DPKD ya, ya itu juara 1 tingkat nasional yang beliau menaunginya. Ya, mudah-mudahan dengan sekarang ini Cilacap akan semakin bagus. Kalau membawa nama Cilacap akan semakin meningkat lagi Cilacap. Pramuka pun akan juga dipandang bukan lagi bersebelah mata, tapi akan benar-benar dipandang Cilacap mungkin lebih ya. Itu kan, itu saja yang boleh disampaikan. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Sudah cocok dibuka ya Pak Yomu? Buka dan kira-kira Pak Selamat? Buka ya. Ini visitasi atau pendampingan di SMK Karangujung yang sudah kami siapkan alat-alat seperti ini. Ini kita buka pada jam 10 persis. Kita buka dengan monggo bareng-bareng bersama kita mengucapkan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih. Yang kedua yaitu sambutan perwakilan tim Karangujung atau yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat tim juri lomba gudeg mantap Warcap Cilacap, yang saya hormati Kamabigus SMK Negeri Karangujung, Ketua Gudeg dan pembina serta adik-adik yang saya banggakan. Pertama dan tidak akhirnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat pada kita sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang yang megah ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sesuatu apapun. Teriring doa ke depan kita selalu mendapat lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya biar lebih semangat, salam pramuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Warcap Cilacap yang mempercayakan juara 1 lomba gudeg mantap untuk SMK Negeri Karangujung yang memang insya Allah memang terbaik, insya Allah. Karena saya selalu mendapat laporannya perkembangan apapun yang ada di SMK Negeri, terutama di kegiatan kepramukaan. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada gudeg SMK Negeri Karangujung yang telah mempersiapkan dari A sampai Z persiapannya sehingga telah menghasilkan juara 1 kabupaten. Untuk itu saya ucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kakak-kakak semuanya dan juga adik-adik, bahwa pendidikan gerakan pramuka ini adalah merupakan wahana terbaik untuk pendidikan karakter. Insya Allah administrasinya bagus, kegiatannya bagus, maka akan menghasilkan generasi penerus bangsa Indonesia yang terbaik juga, insya Allah. Amin. Nah, untuk itu apa yang telah dilaksanakan untuk bisa dilanjutkan sampai nggak ada batasnya kalau pramuka itu, nggak ada batasnya. Jadi bisa dilaksanakan terus. Mohon maaf ini sebenarnya saya juga ngajak Kak Kadi
Adianto ini yang selalu membidangi kegiatan-kegiatan pramuka, tapi beliau karena sekarang sudah di desa, jadi kalau mau keluar harus izin Pak Kepala Desa, kalau pekerjaannya padat nggak bisa keluar. Namun kegiatan sekretariatan di Kuara, beliau masih sangat luar biasa karena kerjanya tidak hanya siang, tapi sampai malam hari beliau kerjanya. Termasuk ngirim surat yang undangan ini tadi malam masih sempat malam-malam. Karena kemarin sehari saya juga dijelaskan. Itu. Selanjutnya silahkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan hari ini. Dicatat apa yang nanti disampaikan oleh penilai dari Kuarcap, catat semuanya, kekurangannya semua dicatat. Setelah selesai besok tinggal dipenuhi. Dan insya Allah apabila apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita penuhi hari besok sampai Mei, maka harapan yang disampaikan oleh Kak Mabigus tadi insya Allah akan terkabul. Amin. Ya, Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jelas sekali banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga yaitu sambutan Kuarcap atau yang wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Saya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT pada kesempatan ini saya bisa ke SMK Negeri Karangpucung dengan selamat, walaupun tadi ada hambatan jalan karena baru mau sedang di jalannya, jadi saya pikir saya telat, ternyata belum. Maka yang terhormat Ketua Kuaran Karangpucung, yang hormati Kak Mabigus SMK Negeri Karangpucung yang luar biasa menurut saya, yang saya banggakan, saya hormati Ketua Gudeg SMK Negeri Karangpucung, Pembina Satuan, dan adik Dewan Kerja Ambalan. Pertama, saya sampaikan salam dari beliau pimpinan Kuarcap untuk Kuaran Karangpucung, Ketua Kuaran, juga untuk Kak Mabigus, salam dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau menitip pesan yang pertama dari beliau adalah saya harus mengantisipasi sedetail mungkin karena ini merupakan calon wakil yang mewakili ke tingkat Kuarcap, sehingga sekecil apapun temuan untuk dibenahi. Yang pertama itu, jadi nanti jangan dianggap kami terlalu rewel, tapi ini pesan dari beliau. Mengapa? Harapannya Cilacap berbicara di tingkat Kuarcap. Yang kedua, beliau mengucapkan terima kasih kepada SMK Negeri Karangpucung. Ternyata tidak salah pimpinan dari Kuarcap Cilacap menunjuk Kuaran Karangpucung yang di dalamnya ada gugus depan SMK Negeri Karangpucung dalam berbagai event. Pertama ada PGD, yang kedua ada KML di Karangpucung, kemudian yang ketiga Karangpucung menyelenggarakan orientasi kepramukaan. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang tingkat keluarga dan tingkat Kuarcap yang dipusatkan di Kuaran Karangpucung bertempat di SMK Negeri Karangpucung. Ini luar biasa sekali. Terima kasih. Dan Kak Yono pada tahun ini sudah memiliki celengan nilai yang luar biasa, nilai sebagai ketempatan penyelenggaraan, sehingga pada lomba Kuaran tergiat besok mudah-mudahan Karangpucung tidak tidur, tapi Karangpucung bangkit karena sudah diawali dengan kesemangatan dari SMK Negeri Karangpucung. Beberapa event dari SMK Negeri Karangpucung ini sudah memberikan nilai ribuan, Kak. Jadi Kak Parwoto itu sudah menyumbang nilai ribuan kepada Kuaran. Manakala besok Kuaran divisitasi, nilai dari SMK saja sudah
hampir 10 bulan nanti. Ini luar biasa sekali. Kakak, itu pesan dari beliau seperti itu. Sebenarnya kami tidak menilai. Karena apa? Karena sudah menjadi juara, kalaupun dinilai itu juga tidak terlalu penting nilai. Namun nilai itu harus dicantumkan dalam surat keputusan. Surat keputusan ketua Warcap yang diterbitkan untuk kejuaraan itu harus tercantum nilai. Sehingga visitasi ini harus saya laksanakan, dan di sana pun kami akhirnya harus dituntut menilai keadaan. Yaitu tulis dan tilas. Yang ditulis oleh Pak Slamet di sini, tilasnya itu ada di sana. Itu nanti divisitasi. Penilaian ini meliputi beberapa komponen, dan penilaian ini ada 2. Yang pertama adalah penilaian untuk visitasi terkait dengan pencocokan dokumen. Nilai portofolionya ini adalah 40, kemudian maksimal, kemudian nilai dokumen 40, terus nilai presentasi. Ini sehingga menjadi 100. Nah, presentasi ini nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang benar itu adalah presentasinya nanti ada 3 untuk anggota dewasa dan 1 untuk dewan ambalan. Jadi kalaupun yang disiapkan sekarang tidak 3 orang, tidak masalah bagi saya, tapi hanya di depan besok kalau mewakili ke Jawa Tengah kita siapkan 4. 1 adalah Kamabigus, yang kedua ketua gugus depan, yang ketiga pembina satuan, yang keempat dewan ambalan. Ini untuk presentasi. Kemudian presentasi yang dinilai apa? Di sana adalah ada komponen-komponen yang sudah kami sampaikan di pertama, penampilan, bahasa, kemudian ada teknik penyajian. Teknik penyajian ini tidak hanya panjenengan di dalam menyajikan presentasinya, tapi materi yang panjenengan buat ini menggunakan era modern di sosial media atau PowerPoint. Di sana kan ada beberapa animasi, ada translate dan seterusnya, artinya itu dimanfaatkan sehingga akan memperindah tampilan-tampilan di PowerPoint. Nah, ini saya sampaikan ke panjenengan karena ini juga sifatnya tidak hanya menilai, tapi kita sifatnya adalah sudah merupakan bimbingan, sekaligus menyampaikan bimbingan, sehingga di dalam saya sampaikan ini kecuali pesan beliau juga hal-hal yang terkait itu. Terus 1 yang harus dicapai sampai dengan bulan Mei besok adalah Pramuka Garuda. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, itu adalah syarat bahwa gugus depan SMK negeri ini benar-benar mantap. Mengapa mantap? Proses yang dilalui dalam kegiatan itu sudah melalui standar proses yang benar, dari Bantara dengan dokumennya, Laksana dengan dokumennya, TKK, SKK sampai dengan maksimal yang di sana akhirnya bisa mencapai ke Pramuka. Ada 40 orang kalau tidak salah sama ini. Mestinya nanti Pak Sugiono segera membuat surat keputusan tim Pramuka Garuda Kuarang. Tim Pramuka Garuda Kuarang dibuat surat keputusannya, berlaku surut, tidak di tahun 2022 SK-nya, tapi SK-nya mestinya di tahun 2021. Nah, timnya Kak Sugiono ini
yang terdiri mungkin dari kajian atau dari andalan apa itu nanti memverifikasi awal Pramuka Garuda yang ada di SMK Negeri Karangujung. Setelah Kak Sugiono memverifikasi, Kak Sugiono segera mengajukan permohonan verifikasi dan melantikan Pramuka Garuda ke Warga. Jadi jalur yang harus ditempuh seperti itu, tidak dari SMK langsung ke Warga, tapi SMK ini kekeluaran harus ada dokumen suratnya. Suratnya juga dibuat mundur. Walaupun verifikasi dan pelaksanaannya di tahun 2022, tapi manakala panjenengan pengajuannya di bulan Desember 2021 atau di bulan November 2021 tidak ada masalah. Sehingga itu akan jadi dokumen penilaian. Surat pengajuan untuk verifikasi Pramuka Garuda Budep SMK Negeri Karangujung kepada Waran Karangujung. Waran dengan menerbitkan SK tim verifikasi atau tim Pramuka Garuda Waran, tim Budep Mantap Kawal Waran, jadi nanti ada surat keputusan tim Pramuka Garuda Waran, tim Budep Mantap Waran itu ada. Nah itu mengadakan verifikasi di sini. Setelah verifikasi, Kak Sugiono membuat daftar nama peserta calon tim Pramuka Garuda dari Karangujung. Tidak hanya SMK, kalau memang itu siaganya ada sekaligus siaganya. Kalau memang itu penggalangnya ada sekaligus penggalangnya. Sehingga tim dari Kewarga Cilacap datang ke Karangujung dalam waktu dekat ini, walaupun bulan puasa atau nanti setelah Lebaran tidak masalah. Itu langsung visitasi Pramuka Garuda langsung pelantikan. Kalau kemarin di Madinah Kak Adri yang ikut barangkali langsung yang melantik beliau di Kak Seda ini, langsung Kak Seda yang melantik. Dan mudah-mudahan besok di sini pun kalau Kak Awaludin berkesempatan yang melantik Kak Awaludin, karena yang melantik adalah ketua pajak atau unsur andalan unsur wakaf pajak. Kalau di Maus kemarin yang melantik adalah wakaf, yaitu Kak Upong. Kalau di Majenang yang melantik adalah Kak Khalid. Dan di sini mudah-mudahan beliau besok Pak Awaludin besok. Nah ini proses ini harus dilalui dan itu masuk di dalam syarat penilaian yang harus ada di dalam lomba Budep Mantap ini. Maka kemarin Kak Selamat kepada saya menyampaikan belum punya Pramuka Garuda, tidak usah dipikir terlalu jauh, catat saja dalam proses. Karena akan saya sampaikan di kesempatan ini saya sampaikan. Jadi ini yang perlu sekali itu Kak Selamat. Terus pemenuhan SKK tidak usah dipersulit untuk mencapai 40 SKK. Proses ujinya SKK-nya kan 40. Yang menjadi catatan adalah hasta karya. Hasta karyanya peserta didik masing-masing Pramuka Garuda ini membuat hasta karya. Jangan seperti hasta karyanya anak SD, SMK ya hasta karyanya maling-maling hasta karyanya bagus. Itu harus ada. Jadi sambil berpuasa membuat hasta karya yang kira-kira apa figura apa kreativitas itu nanti yang di foto di dalam hasta karya itu harus tertulis proses pembuatan, biaya, bahan dan seterusnya itu dicatat di foto. Kalau berbahasa Inggris dan seterusnya itu tidak terlalu dituntut harus fasih, tapi menguasai. Anda sudah menguasai dua bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bahasa asingnya mungkin ada yang menguasai bahasa Arab, mungkin ada yang menguasai bahasa Inggris. Di sana ada Terus yang sulit dicapai adalah jalan malam. Tapi ternyata SMK ini sudah melaksanakan jalan malam. Karena jalan malam tidak bisa dibohongi kalau dokumen lain kan. Hasta karya itu bisa mengambil yang lain karena gerak cepat, kemudian didistribusikan, diaku dia yang membuat. Bagi saya tidak terlalu masalah.
yang situasi menghadapi lomba, tapi yang tidak bisa dibohongi adalah jalan malam. Jadi jalan malam, jalan siang tidak. Ya siang malam. Pembaraan yang malam. Jadi kalau dengan jalan malam, adik-adik jalan malam itu memang seperti itu mereka. Kak Slamet dulu waktu KML di Rawajaya 2, Bantarsari, pelatihnya saya yang melatih, ya saya tutup jalan malam ya kan? Jalan malam, Kak Slamet itu 3 hari 3 malam tidak ada di arena KML. Tapi jalan, kalau KML di sini kemarin sangatlah mudah. Tapi KML-nya Kak Slamet betul-betul harus punya laporan dari RT, ada cap RT-nya, dia ada kegiatan apa di RT. Kak Slamet harus punya laporan dari kepala desa, cap desa, kegiatan apa yang dilakukan di desa, nginap di mana, itu membuat ya kan? Membuat. Karena dulu saya menerapkan KML yang betul-betul penjiwaan untuk penekan. Jadi betul-betul itu kakak yang saya sampaikan. Kekurangan-kekurangan yang bisa saya lihat adalah kekurangan di pramuka. Solusinya saya pecahkan, bagaimana untuk mengatasi permasalahan, tidak usah terlalu saklek, termasuk kepada Kak Sugiono, tim pramuka Garudanya nanti juga saya mohon, walaupun di sana ada tempat dan dikris yang harus ditemui, mohon untuk lulus sehingga capaian ini bisa lebih cepat dan bisa memenuhi persyaratan. Mudah-mudahan bisa berbicara di tingkat Wakil daerah Jawa Tengah, karena Warcap Cilacap memiliki Kak Adrianus yang sudah 2 tahun malang melintang di Wakil daerah Jawa Tengah, menjadi pelatih warga Jawa Tengah. Dan tahun ini Cilacap ditambah 1 lagi Kak Setia Giyanti menjadi pelatih warga Jawa Tengah yang baru dilantik kemarin tanggal 12 ya Kak? Oke, sekarang tanggal 14, berarti masih kinis-kinis ini periode kedua Kak Adri ini dilantik untuk 2 tahun mendatang menjadi pelatih warga Jawa Tengah, dan kemungkinan masuk di jajaran Pusdik warga Jawa Tengah, sehingga untuk komunikasi terhadap pengurus warga mudah. Lomba bisa dikatakan lomba juga benar. Saya mohon dukungan khususnya Kak Adri ini besok di Wardah, agar Kak Adri ini mendekat dengan yang berkompeten sehingga sekali-kali Cilacap, alhamdulillah kalau bisa masuk 1 nih Kak, kalau setidak-tidaknya ya kalau 2 ya alhamdulillah. Yang pertama adalah masuk di 6 besar dulu. 6 besar dulu, karena nanti yang divisitasi adalah 6 besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti yang divisitasi. Nah, visitasi ini adalah menentukan. Administrasinya bagus sekali, administrasinya rapi sekali, penuh sekali, tapi nanti di dalam penilaian akhir adalah visitasi, sehingga kadang-kadang kemenangannya bisa hanya 1 atau 2 karena di sisi itu kan. Terus presentasi. Demikian akhir kali topik Walidaya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya jauh lebih berkembang untuk depannya. Jadi untuk yang selanjutnya itu ada kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram ini yang pertama ada penerimaan pembalan, yang kedua ada pelantikan batara, yang ketiga ada kemah blok, yang keempat ada pengembaraan, dan yang kelima ada perkemahan selanjut pelaksana. Untuk yang pertama penerimaan pembalan. Penerimaan pembalan ini diperuntukkan untuk peserta didik yang berpindah dari pembalap menuju enggak dari pembalap menuju Kasa Baru, istilahnya Kasa Baru sebagai tamu pembalap di SMK Negeri Karangturi. Biasanya penerimaan tamu pembalap ini dilaksanakan pada awal semester atau pada saat penerimaan peserta didik baru. Untuk yang poin kedua yaitu pelatihan dasar. Setelah tadi peserta didik
melewati masa penerimaan Ramadan, lalu peserta didik berusaha menyelesaikan poin-poin penegak bantaran, yang dimana nanti setelah peserta didik menyelesaikan SKU penegak bantaran akan dilatih menjadi seorang penegak bantaran. Dan pelatihannya bagaimana? Pelatihannya itu setelah diadakannya tugas kemarin, pelatihan bantaran menjadi setiap ada seorang peserta didik yang telah menyelesaikan SKU-nya langsung dilatih pada saat hari itu juga. Yang ketiga, ada kemah blok. Kemah blok ini merupakan kegiatan yang durasinya selama 7 hari. 7 hari dengan rincian 3 hari sebagai demonstrasi yang berisi biasanya penjelasan tentang organisasi, penjelasan tentang sekolah, penjelasan tentang ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Dan 3 hari lagi untuk perkemahan, yang dimana perkemahan ini bertujuan untuk berisi bakti sosial. Jadi peserta didik dalam 3 hari ini melaksanakan bakti sosial atau bisa dibilang kegiatan kemanusiaan, seperti contohnya membersihkan lingkungan sekitar atau berbagi bahan pokok kepada warga yang membutuhkan dan lain sebagainya. Untuk poin keempat ada pengembaraan ini yang telah kita laksanakan kemarin ya, pada tanggal 31 sampai 2 Januari. Pada tanggal 31 Desember sampai 2 Januari. Ya, pengembaraan ini dilaksanakan selama 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam dengan rute dari SMK Negeri Karangujung menuju Pantai Hidayat Payung. Dalam pengembaraan ini sekalian ya, menyatu dengan pelatihan pergerakan sana ya, di mana pengembaraan itu tertulis dalam poin 13 SKU penegak pelaksana ya. Jadi dalam realisasinya itu menjadi istilahnya digabungkan antara pengembaraan dan perkemahan pelatihan penegak pelaksana. Selanjutnya untuk prestasi yang diperoleh pangkalan SMK Negeri Karangujung yaitu biasanya untuk prestasi tingkat ranting dan cabang. Kenapa bisa tidak ada ya? Karena dalam 2 tahun terakhir ini kita tahu bersama-sama masih terkendala dalam pandemi COVID-19, dan di luar itu kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi Dewan Ambalan, yaitu dengan cara satu berlomba di luar daerah atau penampilan ini karena misalnya sudah ada rambulan-rambulan di dalam kaidah penilaian, maka kakak tinggal menyesuaikan dengan apa yang dimau di dalam kaidah penampilan. Dalam penilaian di sana kan ada nilai penampilan itu kan ada performance, kemudian tingkat. Di sini hanya keraguan-raguannya itu karena memang semua bersifat mendadak. Penguasaan materi ini masih kadang-kadang tergantung terhadap teks yang dibawa. Jadi penyajian di sana ini kakak kurang meyakinkan. Jadi untuk yang akan datang besok manakala presentasi ini mewakili pada di Jawa Tengah dan terbiasa. Kakak untuk enjoy dan sesekali kakak menunjukkan pada presentasi yang disampaikan, sesekali kakak itu berkomunikasi dengan media. Ini kak berngomong semuanya sudah, namun pengalamannya yang masih. Karena apa? Karena yang pertama adalah salah dalam menempatkan diri. Apa yang salah di dalam menempatkan diri? Kakak masih ketergantungan terhadap meja ini. Sehingga menurut saya meja ini adalah menjadi pengganggu kakak di dalam menyampaikan presentasi. Lebih enjoy kalau kakak ada sedikit atau mungkin kakak itu bisa berjalan tidak penampilan. Terus penguasaan materi
sajian ini sudah bagi berarti istilahnya tidak monoton sajiannya, tidak hanya memang contoh yang saya berikan kepada panjenengan itu adalah contoh mentah, biar panjenengan itu mengolah menjadi sajian tampilan yang cantik, yang manis. Manakala bisa pada standar proses yang disampaikan oleh Pak Purwono sangat bagus, yaitu didampingi oleh kegiatan-kegiatan siswa yang ada. Ini sangat baik. Terus yang Pak Selamat, jika pada legalitas Kamabigus, legalitas pembina hidup, Pak Selamat juga menampilkan foto di sana, di sampingnya adalah pas Kak Sugiono melatih Kak Karoto, kan ya ada ya, di foto di sana ditempelkan di sebelahnya. Yuk, kemudian yang Kak Karoto melatih Kak Purwono ditempelkan di sebelahnya. Ini akan mempercantik dan sekaligus akan menunjukkan suatu bukti, jika tampilannya akan berbeda. Aspek legalitasnya, ya kan Kak Selamat tadi kan menyampaikan mugus. Nah, di dalam menyampaikan mugus itu, foto-foto mugus itu disertakan di sana. Terus dalam bahasanya Kak Selamat itu juga memotret audien, penampilan audien ditambahkan di situ. Keikutsertaan komite sekolah dan orang tua peserta didik di dalam ini adalah merupakan kemitraan yang dijalin oleh jurusan SMK Negeri, sehingga akan nyata sekali apa yang disampaikan oleh Pak Selamat pada saat lulus itu ada komunikasi. Ya, seperti yang dilakukan Kak Yul tadi, bahwa komunikasi bisa berbagai macam caranya. Seperti ini komunikatif. Saat kakak juga nanti menyampaikan di sana gambarnya. Nah, kakak-kakak Dewan Juri, gambar yang kakak lihat adalah ketua komite dari Prapanta Dewi Kantera. Apa dari singkatan itu? Oke, coba Dewan Ambalan nanti singkatannya itu dua grup ini kita pakai apa? Saat dibacakan. Contoh ini kan Prabu Pandu Dewanata dan Dewi Kunti Nalibrata gitu kan. Prapanta Dewi Kuntara Kumbrata dikit tepuknya itu akan lebih buah. Nah terus ini kakak seperti kakak Dewan Juri ini loh, ketua komite kami, mohon berdiri kakak, ketua komite itu dan lain sebagainya. Ini suasananya akan lebih cair dan lebih persaudaraan. Pernah bukan cuma satu, tapi bisa yang barusan saya lakukan dengan Kak Yun. Mau izin Kak Yun? Iya. Tanpa settingan jadi, tapi maksudnya gitu loh Kak. Kakak jangan serasa ditembak di WA. Aku memang jujur ditembak di WA, akhirnya ngomong di WA terus terpancang pada sana. Sana biar slide off. Karena itu penguasaan TIK-nya ada di dalam visitasi ini kan. Penguasaan TIK ini bagaimana, lalu komunikasi yang jelas dalam menjawab pertanyaan, bagaimana penguasaan media TIK dan variasi tampilan presentasi, bukan hanya terpancang pada sana maupun meja ini yang mengganggu, jalan-jalan ini terus ini loh Kak, perkenalkan ini ketua keluaran kita. Nah, gitu loh. Lebih cair suasananya. Karena pramuka itu orang tegang, pramuka itu asik, menyenangkan. Hidupku bahagia, matiku bahagia melihat pramuka gitu kan. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, dari tadi itu aku baru bilang pada saya aku itu gatel dengan ngantuk-ngantukan gitu. Iya gitu soalnya kayak Kak Selamat ini cerita Pak Dewi. Iya, jadi kayak apa ya? Kayak saya berarti suasananya mati. Suasananya tegang, suasananya mati karena Anda terpandang terpaku pada saya sudah dinilai. Saya sudah dinilai sehingga tidak enjoy. Dan saya sekali lagi meja ini mengganggu sekali. Meja ini mengganggu sekali karena harus dipegang, karena harus kesadaran, ini mengganggu sekali. Nah, inilah yang namanya kurang bisa memanfaatkan. Kalau ada painter lebih bagus. Jadi disorot gitu loh. Terus pada saat menyampaikan materi itu tidak harus untuk antara bidang administrasi dan keuangan. Terus tiba-tiba si
bagian proses latihan rutin dengan bagian SK misalkan program kerja kan administrasi. Ya kakak di sini administrasi program kerja kita standar 3 ya kak, luar biasa. Di sini ada kegiatan kami kemarin. Ya dari Ambalan kemarin ada kegiatan LDK di saut gitu loh. Jadi memang ada latihan dulu. Kita show. Karena di situ penilaian waktunya dinilai kak, kakak presentasi dinilai. Jadi singkat padat jelas kanan nih. Nah, kadang yang hubungan singkat ini terkenang sepanjang masa nang ini. Kayak gitu loh. Tapi hubungan 8 tahun putus ditinggal bujuk pacarnya gitu loh. Muncul seketika seperti tadi kan hilang, memang tidak masalah. Tidak masalah. Ini memang diharapkan yang seperti itu. Maka tidak harus dipersilakan. Saya persilakan Kak ngomong menyampaikan tidak demikian tidak. Manakala di dalam panggilan itu adalah standar apa ya kan? Kak Slamet sedang menyampaikan materinya Kak Slamet tentang itu, kemudian disela oleh Kak Turmono terkait dengan apa tayangan yang ditampilkan di sana. Ini pandai-pandai si dalangnya adalah operator. Ketika operator tiba-tiba membalik mengarahkan kepada materinya Kak Turmono, yaitu kehumasan umpamanya, ini langsung di era di sela-sela Kak Slamet menyampaikan tentang materinya Kak Slamet, muncul di sana adalah materinya Kak Turmono. Bukan suatu kesalahan, tapi adalah kesengajaan kita agar suasana menjadi itu. Kecuali apa yang disampaikan oleh Kak Ketua Depan, ya. Ini adalah bukan sarana-prasarana yang saya miliki kakak. Saya memiliki beberapa tenda, kalau tidak percaya dijual dan ini. Sama seperti kurikulum kita punya moto ya. Motonya di sini apa? Prapata, Wiku Brata, kompak, ceria, yes, asik, aktif, gitu misalkan kayak gitu. Jadi kita fungsikan mereka audiens kita itu ciptakan suasana jurinya diberhentikan mana sih? Wah, ini ngembejelnya tuh neng jero ruangan ini loh, pemenang mau sini ngisor kafe, kan gitu. Apalagi kalau latihan rutinnya di mana? Itu mesti macam-macam nggak piramida kabur kan ya gitu loh. Jadinya harus kelihatan gitu. Kami di dalam ruangan aja, ini di ruangan aja kami dihajar mati-matian kayak gini, apalagi di luar serawani sek jadinya gitu. Jadi memang kita tuh juga perantau gitu. Seperti ini bisa dilakukan juga akreditasi dan sebagainya. Kalau kakak kayak gitu, kita kekeluargaan, kami tuh sangat senang sekali ada kakak-kakak dewan juri dari keluarga daerah datang sini jauh-jauh dari Semarang untuk visitasi, untuk mengenal kami, dan kami menyambut baik dengan riang gembira. Prapata dari Utara, gitu lah. Mantap banget dengan rasanya itu. Sana tidak menjadi patung. Saya sebagai tim juri juga tidak hanya menikmati meja ini yang ditekan terus. Ya. Ini Kak, mengapa kritik ini saya sampaikan? Kita akan menuju ke arah yang lebih baik, ya, dan kita akan berorientasi kepada kejuaraan. Ini sudah menjadi yang baru. Kakak sekalian, di samping yang ditayangkan di sana, bukti nyata yang ada adalah di sini. Ini adalah tentang standar 1. Di sini SK sudah ada kakak, sudah ada SK tentang keabsahan seorang pembina gugus depan yang dihasilkan dari gugus. Di sana sudah ditayangkan foto saat Kak Sugiono melantik. Ini begitu ya, itu enak. Dibuktikan juga kakak dari Madigus kami sudah memiliki ijazah khusus mahir pembina pramuka tingkat lanjutan pada tahun 2021-29 September. Tepuk tangan dulu untuk beliau ya gitu dan sebagainya. Penyelenggaraannya yang lebih hebat adalah diselenggarakan di gugus depan SMK Negeri. Ya. Saya jadi formal ini. Itu. Ketua Budep yang melantik, dilantik kapan, di mana, tanggal berapa, terus daftar nama pemiliknya itu belum ada. Siapa yang memiliki SK itu kan sudah banget. Ini di depan Pak. Yang mana? Di depan. Halaman kamu. Oh ini depannya. Oke. Terus untuk SKU
tidak boleh walaupun mencetak sendiri harus sama dengan aslinya, tidak boleh semacam itu. Saya tidak rela karena saya adalah tim penyusun SKU nasional. Jadi saya yang ikut isi. Saya ikut membuat SKU ini secara nasional. Tim SKU nasional Polda Jawa Tengah untuk penegak saya, untuk penggalang Kak Narsin masuk. Nah kalau di sini dengan membuat tim penyusun berarti kan SKU itu jadi tidak sah. Jadi SKU itu tidak boleh digunakan dengan cara sendiri-sendiri, tapi sesuai dengan baku dari Warnas. Dari Warnas kan tidak ada contohnya. Kalau akan mencetak ya yang seperti itu, yang dari Warnas. Nah, jadi ini nanti kalau dicek oleh KTO, seluruh SKU ini tidak sah. Ini titik. Tapi ini akan menunjukkan, ya. Terus tolong nanti dibenahi kan, karena ini belum ada catnya. Ini kan berarti kan sudah menjadi negara laksana ya. Iya, ya. Nah di sini harusnya ada dilantik tanggal berapa? Enggak anu. Saya nggak bisa sekarang karena itu ada bakunya di mana. Jadi beli SKU yang asli aja. Beli SKU yang asli. Beli SKU yang asli itu yang benar. Karena ini kalau KML adalah ijazah, ya kan? Kalau peserta didik adalah SKU. Ini ijazahnya peserta didik. KMD, KML ijazahnya pembina. Ijazah pembina tidak bisa membuat sendiri tanpa harus ada panduan nasional. Standarnya sudah nasional. Ijazah pelatih tulisannya, ijazah KML tulisannya harus emas ya Kak Adri. Ya. Kalau tidak emas, itu tinta emas itu tidak sah. Karena apa? Karena di dalam juknis nasionalnya harus seperti itu. Sama, SKU ini menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan juknis dari Warnas. Tolong karena ini gampang, beli kemudian di karena peserta didik bisa beli yang asli. Setiap peserta aja yang beli, ya. Terus nanti kalau mengapa SKU-nya baru ini tetap jangan dibuang. Kami awalnya pakai dulu, tapi kami ternyata salah karena kami tidak menggunakan kaidah aturan Warnas. Sehingga ini sudah saya inginkan, berarti yang ada di sini nanti kami akan berbuat adalah terus ini kan buku tabungan. Kalau ini buku tabungan, ini adalah merupakan rekap dari tabungan. Tapi kalau buku tabungan berbentuk buku beli, ya, buku. Nah, kan ada buku tabungan yang kayak yang beli di toko ada. Nah, buku tabungan. Terus ini disalin ke sana, disalin ke sana. Nah, pada saat penilaian, maka dari itu ini ditumpuk di sini, karena itu buku, ya. Maka tadi saya atur, ini rekap bukan buku. Kalau buku harusnya tetap terpenuhi. Jadi kalau nanti akan dijadikan begini, dipinjam dulu dipinjam. Oke, saya inginkan ini berarti tanggal 25. Ini oke, kakak belum lengkap, sudah ditandatangani tapi kak mohon tidak salah. Mohon ini di sini. Pada hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, ini kan masih titik-titik kosong. Dan pada hari ini Kamis tanggal berapa ini kosong. Tapi sudah ditandatangani. Ada yang belum ditandatangani, tapi sudah saya buka. Ini yang seperti ini nanti kalau ketemu Kak Tio, aduh, wah marek. Masalahnya, maaf, Kak Tio itu orangnya sampling. Ketika dia membuka 4, ketemu salah semua, dia sudah menganggap semuanya salah. Kalau dia KPKB, KPKB,
Jadi dia tidak mau melanjutkan itu. Ini Kak Teo, karena saya dinilai Kak Wasiran, dinilai Kak Teo tidak. Saya dinilai Kak Wasiran, Kak Adri tahu tanya pakai gambarnya tunjukkan. Saya percaya dengan Kak Dion. Ini Kak Masih, saya sudah percaya. Saya nilai. Itu kalau Kak Wasiran. Jadi dia sudah Kak Adri bawa lagi. Kak ini belum dinilai. Oh iya, apa lagi Kak Adri? Oh iya, saya pilih. Sudah. Mana lagi masih ada? Nah, presentasi wis kemakan rampung wis jadi milik kita hari ini. Tapi kalau Kak Tio tetap sampling. Artinya tetap on di sisi mau sing dibangga-banggakan di. Loh, nih. Nah itu bahaya kalau udah kayak gitu tuh. Wes, pasnya standar siji wes, baleni. Wes kayak gitu langsung. Itu kan. Jadi kayak ini kan semua. Ini berita acara. Kak Purwono tanda tangan cek. Ada hari ini tanggal berapa tanda tangan? Ini dulu. Gue ketemu sama Kak Tio. Terus ini dulu langsungnya. Terus ini saya pilihkan. Kalau dia pilihkan berarti itu bayar. Daftar nama peroleh SKK Laksana. Tolong di sini dilampirkan foto penyematan SKK. 2 atau berapa? Penyematan diberi keterangan di bawahnya. Penyematan SKK. Beri keterangan. Oke. Kita menunjukkan lagi. Ini sama kasusnya adalah pencapaian SKU tetap belum ada tanda tangan apa, belum ada tanda pelantikan. Cap pelantikan ketua Budep yang melantikkan tidak ada. Dilantik di tanggal dan seterusnya cap tanda tangan ketua Budep. Ini. Terus SKU-nya di perbaiki ya. Ini SKU-nya. Cuma SKU-nya harus kalau dia SKU-nya adalah ijazahnya bandara. Oh ini adalah belum ditandatangani oleh Kak Purwono, sudah dikirim. Ini belum ditandatangani. Tanda tangan, cap. Enggak apa-apa, ini besok menjadi dokumen enggak masalah. Yang penting Kak Purwono kan tinggal tanda tangan. Jadi jangan sampai yang kelewat, Kalau kelewat ketemu Pak Tio, Kak Tio jangan langsung terus orang belum melanjutkan yang lain, dianggap semuanya salah. Ini sudah bisa ada masalah, kita. Sebetulnya sih tidak. Yang perlu ya, yang cukup SKU-nya ada tanda tangannya. Ya. Kalau yang pakai sertifikat lulus itu adalah yang SKK. Tapi manakala ini kok sudah dibuat, tidak masalah. Kegiatan terprogram. Dicatatkan untuk kegiatan terprogram adalah membuat proposal, terus ditutup dengan diakhiri dengan membuat laporan. Jadi ada proposalnya, ada laporannya. Termasuk tugas, ada proposal, ada laporan. Nanti kalau tak ini. Terus kayak gini, ini juga ambalan, karena ada ambalan, ini ambalan ini. Ini jangan sampai terjadi gini. Jangan sampai terjadi, ya seperti itu. Tanda tangan. Ini kan ketua Budep Putri tanda tangan. Ya, sampai gini. Makanya habis mulai ini berarti sampai yang genap yang nomor berapa? 8. Iya. Kalau itu kalau ada yang bisa meniru nggak masalah. Oke, ini.
Buku kas, mana tadi ya? Buku kas. Buku kas itu adalah ada keluar dan masuk. Terus menggunakan sistem saldo berjalan saja biar mudah. Terus setiap pemeriksaannya akan setiap apa? Kalau pemeriksaan akan setiap semester, berarti setiap semester itu ada pemeriksaan kas. Ya? Tapi kas itu ditutup setiap bulan. Harus pada hari ini tanggal berapa 31 Desember kas buku kas ditutup dengan keadaan ya kan? Saldo lalu bla 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 bla, masuk sekarang bla 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 bla, ya kan? Keluar sekarang bla 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 bla, saldo akhir bla 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 bla, tanda tangan ya, yang berkomponen di situ. Kalau bendara ya bendara, terus mengetahui ketua hidup mitra atau tidak. Ini kas ditutup harus ada penutupan kas. Sehingga kas itu betul-betul nyata. Terus pengeluaran dan pemasukan. Kakak sekalian, di dalam kaidah pembukaan keuangan, kalau ada keluar masuk, bukti keluarnya itu juga harus ada. Kalau bukti masuknya adalah tahu saya karena ini akan jadi bukti masuk iuran tiap bulan mana ya tadi? Iuran bulanan. Iuran bulan saya baca penjelasan di sana ya. Iuran bulan. Itu iuran bulan, iuran setiap latihan mingguan kan ada. Itu sebagai bukti masuk. Mengapa masuknya sekian? Karena di sana ada bukti. Ya, masuk bukti. Tapi kalau keluar, mengapa keluar sekian? Karena untuk beli belanja ini. Nah, nota belanjanya seperti laporan bos. Tetap kaidah pembukaan keuangan seperti itu. Ada tempelan nota belanja. Ya, ditempelnya di lampiran boleh, lampiran pengeluaran bulan nota nomor sekian. Maka kalau akan pakai lampiran berarti di buku kasnya nomor bukti di sini ada. Nomor bukti 01 berarti nanti di dalam lampirannya akan melihat saya. Oh, bukti 01 ya. Ketika Kak Teo atau mungkin yang lain menilai 1 lembar saja bukti 01 ya, kita yang lain tidak benar. Kalau terlalu detail ya. Yang penting dia menemukan kebenaran. Tapi kalau menemukan kesalahan, 3 kali menemukan kesalahan sudah tidak dinilai. Saya pasti tidak dinilai pernah. Karena apa? Proposal saya salah. 3 proposal coba aja. Ketika 3 proposal, ketika 3-3-nya dinyatakan salah, wes orang biji salah HP ini. Itu Teo. Nah inilah, ini bukti, maaf, ini buktinya nih. Ini bukti. Karena di sini sudah ada keterangan jelas Jumat tanggal berapa sudah ini bukti masuk. Otomatis masuknya kan akan disesuaikan pada tanggal berapa Jumat masuk. Nah, masuk jumlah dari sini dijumlah secara keseluruhan di Jumat Februari akan tertulis di sini. Ya kan? Masuk tanggal bla 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 adalah hasil dari jumlah ini. Hasil dari jumlah ini, nah 3.000 ditambah berapa, tambah berapa, di buku kas masuk ini ditulis masuk, keluar. Kalau ini kan yang masuk keluar. Nah, ini kan masuk keluar. Nah, masuknya ini tanggalnya harus sama sesuai dengan ini. Ya kan? Nah, terus keluar 50.000 itu untuk apa? Keluar 20.000 untuk apa? Ini kan ada keterangan. Nah, ini harus ada bukti. Tinggal diberikan bukti. Kalau buktinya kwitansi ya kwitansi. Nah, dibuatkan. Karena itu adalah kaidah dalam pembukaan keuangan. Oke. Ini terus kemudian oh ya, ini didukung oleh radio. Ini saya mengingat laporan kegiatan musyawarah gugus depan. Ini ya, ini sudah bagus Kak.
untuk laporannya bagus karena panitia terus di sini juga ada acaranya. Hanya di dalam laporan itu Kak Selamat ini laporannya masih berupa lembaran keseluruhan atau merupakan satu penelitian. Harusnya mirip dengan proposal, sama dengan ini hanya ada dibuat nama kegiatan, terus ya depan, ya nama kegiatan. Terus kegiatan itu pasti ada kendala. Oh ya. Betul. Tapi harus ada kendala. Kendala jalan hanya sisi. Ya ini sudah. Ya maksudnya begini. Nah, ini proposalnya tidak dibuat lah. Proposal bagus. Ada itu yang tebel di mana ya aslinya, yang asli itu kan kopi Pak. Masternya ini proposal yang lain. Bikin proposal. Terus ya ini. Bulat berarti kan Pak Bigus dipilih kalau masalahnya Pak Bigus ya Pak Bigus dipilih secara lukisan. Nah, Pak Selamat yang paling depan adalah wanitanya iya. Ya.